Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anakku? Baik, alhamdulillah baik. Oke. Jadi yang tidak hadir siapa sekretaris bisa? Ada Alfarisi. Alfarisi, oke. Fadila. Asgar. Sakit? Ada yang sakit, ada yang alfa. Oh, ada yang sakit dan alfa. Oke, baik. Jadi sebelum memulai pembelajaran, mungkin bisa pimpin doa dulu. Mungkin Nurul Hikmah mana? Bisa pimpin doanya? Oke, silakan. Kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dimulai. Doa dimulai. Amin. Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang gaya, kerapatan dan tekanan. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, Bapak ingin bertanya kepada adik-adik semua, anak-anakku semua, kalau misalkan ada paku sama kapal, ini bahannya sama-sama logam kan? Nah, ketika dicelupkan ke laut, yang paku itu jadi apa? Tenggelam. Kalau kapal? Nah, kira-kira kenapa bisa demikian itu? Ada yang bisa tahu? Kira-kira kenapa? Ya, siapa? Granny. Kenapa? Karena ukuran lambung kapal memiliki ukuran atau volume yang besar, tetapi isinya udara. Yang massa jenisnya tidak hanya massa jenis besi atau logam. Itu yang menyebabkan bedanya dengan paku yang massa jenisnya logam saja. Oke, jadi satu ada massa jenisnya udara dan satu ada massa jenisnya logam kan? Logam. Ya, siapa yang tahu massa jenis udara berapa nilainya tadi? Ada yang tahu? 1,2. Jadi ya massa jenis udara itu 1,2 dan massa jenis logam itu kan lebih dari 1,2 kan? Nah, makanya hari ini berarti ada perbedaan namanya massa jenis atau kerapatan. Kita akan belajar tentang gaya dan kerapatan dan tekanan. Yang tujuan pembelajaran itu ada 5. Yang pertama itu mendefinisikan dan menggunakan kerapatan atau massa jenis ya. Kedua itu mendefinisikan dan menggunakan tekanan dari definisi tekanan dan kerapatan. Dan ketiga itu menggunakan persamaan delta P roh GH. Dan 4 memahami bahwa gaya apung yang bekerja pada benda dalam cairan terjadi karena perbedaan tekanan hidrostatik. Dan kelima itu menghitung dorongan ke atas yang bekerja pada benda dalam cairan menggunakan persamaan F sama dengan roh G kali volume. Nah, semua itu akan kalian pelajari pada LKPD yang akan Bapak bagikan sebentar nanti. Mungkin sekretarisnya Bapak akan kirim file LKPD-nya. Nanti bisa di-share di kelompok. Oke? Nah, sebelumnya kan kalian telah mengisi asesmen diagnostis sebelum kalian masuk di kelas 11 kan? Nah, jadi Bapak itu akan membagikan kelompok kalian berdasarkan hal tersebut. Nanti akan Bapak bagi, silakan berkelompok. Silakan bagi kelompok yang tadi. Baik, tadi Bapak sudah bagi LKPD-nya dan alamat untuk virtual lab-nya. Sekarang mungkin bisa lihat di handphone kalian. Nanti ini interface atau tampilan dari aplikasinya ya. Semua sudah buka? Sudah? Nah, jadi kalian bisa lihat saja di petunjuk LKPD-nya itu, langkah-langkahnya seperti apa. Nanti ada tabel di situ, di LKPD-nya ada tabel. Nanti kalian isi. Jadi ada beberapa jenis benda tersebut yang kemudian kalian mengisi massa dan volumenya. Kemudian kalian mencari massa jenisnya dan apa kejadiannya yang terjadi di tampilan ini. Oke? Nanti Bapak akan jalan ke kelompoknya kalian. Silakan mengerjakan.
sudah kalian kerjakan LKPD-nya kan? Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan? Oke, kelompok ini dulu, kelompok ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hasil LKPD yang kami dapat, benda styrofoam itu keadaannya mengapung dengan Rho 150 kg meter kubik, dan wood mengapung juga dengan Rho-nya 400 kg meter kubik. Ice juga mengapung dengan Rho 919 kg meter kubik. Tiga benda tadi itu mengapung karena massa bendanya itu lebih kecil daripada massa air. Iya, jenis air. Terus yang brick dia keadaannya tenggelam dengan Rho 2000 kg meter kubik, dan aluminium juga tenggelam dengan Rho 2700 kg meter kubik karena masanya itu lebih berat daripada massa air. Oh, yang belakang dulu, Ken. Oke. Dia mau. Perwakilan kelompok juga. Iya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nur Zahira Putri. Saya perwakilan dari kelompok 3. Kasih semangat. Oke. Jadi, nama bendanya itu styrofoam. Keadaannya mengapung dan hasilnya 150 kg meter kubik. Lanjut lagi. Apa kedua? Terus ice. Benda ice keadaannya melayang. Rho-nya atau hasilnya itu 919 kg meter kubik. Jadi kesimpulannya, semakin kecil massa jenisnya, keadaannya mengapung. Jadi semakin besar massa jenisnya akan tenggelam. Sekian, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Oke. Kita sudah dengar ya presentasi dari dua kelompok. Oke, sudah. Nah, jadi kesimpulan yang ada yang kita bisa tarik pada pembelajaran hari ini yaitu bahwa massa jenisnya kalau lebih kecil daripada massa jenis air, benarnya akan apa? Mengapung. Dia kalau lebih besar daripada massa jenis airnya, benarnya akan tenggelam. Oke. Nah, sekarang juga sebelum akhiri pembelajaran ini, Bapak akan memberikan evaluasi untuk kalian semua. Nanti soalnya juga akan Bapak bagikan di link di WA grupnya kalian. Nanti kalian kerjakan ya. Bapak tunggu sebelum pembelajaran ini berakhir. Tugas evaluasinya bisa ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Bisa kumpul ya? Oke, Bapak tunggu. Oke, kumpul. Jangan kumpul. Sudah semuanya ya? Sudah? Oke. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran ini juga, tadi kan di LKPD juga ada tugas untuk kalian. Nanti tugas itu kalian kerjakan di rumah. Nanti kalian buat untuk bentuk tugasnya itu bisa kalian mau buat dalam bentuk poster bisa, atau mau buat dalam bentuk video juga bisa. Yang penting dikumpul sebelum pembelajaran fisika selanjutnya. Nah, sebelum akhiri pembelajaran ini, mungkin ketua kelasnya pimpin doa, bisa? Oke. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.